Resmi FIFA tolak banding dari Federasi Malaysia. Upaya Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk bisa membela diri terkait kasus pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi untuk timnas Malaysia akhirnya kandas. FIFA secara resmi menolak banding yang diajukan oleh FAM tersebut, dan keputusan itu memperkuat sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada Federasi negeri jiran tersebut. Kylian Mbappe terus bikin gol lewati rekor dari Thierry Henry. Kylian Mbappe terus menunjukkan dominasinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Pencapaiannya yang terbaru membuatnya melewati rekor 233 gol milik Henry di 5 liga top Eropa. Prestasi Mbappe semakin mengesankan karena ia hanya membutuhkan 291 pertandingan untuk bisa mencapai 235 gol. Sebagai perbandingan, Henry membutuhkan 459 pertandingan untuk bisa mencetakkan 233 gol di 5 liga top Eropa. Ronaldo sebut Messi tak lebih baik daripada aku. Cristiano Ronaldo angkat bicara soal perbandingan dirinya dengan Lionel Messi. CR7 tak sepakat dengan opini yang menyebut La Pulga lebih baik daripadanya. Apakah Messi lebih baik daripada aku? Aku tidak setuju dengan pendapat itu. Aku nggak mau rendah hati, ujar dari Ronaldo. Ronaldo sendiri punya catatan mentereng dengan torehan 952 gol sepanjang karirnya. Sementara Messi baru mengumpulkan 892 gol dan juga 399 assist. City kerap dirugikan wasit Premier League Pep Guardiola sudah biasa. Pep Guardiola mengecam wasit Anthony Taylor meskipun timnya mengalahkan Bournemouth 3-1 untuk bisa kembali naik ke posisi kedua klasemen. Pep Guardiola mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan keputusan yang merugikan timnya selama ia berada di Premier League. Robert Sanchez sebut Moises Caicedo adalah gelandang terbaik dunia. Penjaga gawang Chelsea Robert Sanchez melontarkan pujian setinggi langit untuk rekan timnya yakni Moises Caicedo. Sanchez menyoroti meski performa Caicedo terus meningkat, karakternya tetap rendah hati seperti mereka pertama kali bertemu di Brighton. Alami cedera Arsenal tanpa Gyökeres. Victor Gyökeres tidak akan tersedia bagi Arsenal saat menghadapi Slavia Praha di Liga Champions. Mikel Arteta mengakui ia khawatir atas cedera dari Gyökeres yang akan membuat sang pemain absen dalam pertandingan tersebut. Absennya Gyökeres membuat Arteta harus mengubah lini serang melawan Slavia. The Gunners ingin mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Champions musim ini. PSG versus Munchen dipimpin wasit bermasalah. Laga PSG versus Munchen adalah big match sesungguhnya di matchday yang keempat Liga Champions. Kedua tim berada di dua tangga teratas klasemen sementara. Anehnya partai PSG versus Munchen itu justru akan dipimpin wasit yang bermasalah. Sesuai rilis dari UEFA, pertandingan PSG versus Munchen akan dipimpin oleh wasit Maurizio Mariani dari negeri Italia. Sosok Mariani kini menjadi sorotan karena ditunjuk memimpin big match yang mempertemukan dua tim teratas, padahal ia sedang menjalani skors di Italia. Guardiola sebut Haaland sudah selevel Messi dan Ronaldo. Haaland kembali menunjukkan konsistensi yang luar biasa di lini depan Man City. Ia menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liga Inggris yang mencetakkan 2 gol atau lebih dalam 4 laga kandang secara berturut-turut. Prestasi ini membuat Haaland semakin dekat dengan rekor 100 gol Liga Inggris, sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam sejarah Liga. Guardiola menilai bahwa angka dan juga performa Haaland sebanding dengan dua pemain terbaik sepanjang masa. Menurutnya, kemampuan Haaland dalam menciptakan gol dan mempengaruhi permainan membuatnya sejajar dengan Messi dan juga Ronaldo. Opta ramalkan Haaland akan melampaui rekor gol semusim Liga Inggris. Menurut Opta, jika Erling Haaland terus bermain seperti sekarang ini, ia akan memecahkan rekor jumlah gol yang dicetak satu pemain dalam satu Premier League. Pemegang penghargaan Put the Team on Your Back saat ini adalah James Beattie yang mencetakkan 23 gol dari 43 gol Southampton pada musim 2002-2003. Jika konsisten, maka Haaland bisa berkontribusi 65% dari gol Man City di musim ini. Timnas Indonesia dipastikan tampil bagian di FIFA Matchday November. Timnas Indonesia Senior dipastikan tidak akan turun bertanding pada agenda FIFA Matchday di bulan November. Hal tersebut dipastikan oleh anggota Exco PSSI yakni Vivin Cahyani.
Timnas Indonesia dipastikan tidak akan ambil bagian. PSSI kini fokus mencari lawan uji coba untuk Timnas U23. Ranking FIFA nampaknya tidak menjadi prioritas PSSI saat ini. Apalagi Timnas Indonesia masih belum memiliki pelatih baru selepas berpisah dengan Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia selanjutnya akan dikontrak jangka panjang. Proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia kini masih berlangsung. PSSI berencana memberikan kontrak jangka panjang untuk pengganti dari Patrick Kluivert. PSSI tidak mau terburu-buru menentukan sosok pelatih baru dari Timnas Indonesia. Agenda FIFA Match di bulan November bahkan berani dikorbankan agar tidak salah pilih lagi. PSSI kembali minta publik move on dari Sintayong. Nama Sintayong kini kembali muncul saat PSSI mencari pelatih yang baru. Namun Federasi Sepak Bola Indonesia itu meminta publik untuk bisa move on dari STY. Anggota eksekutif PSSI Vivin Cahyani menegaskan bahwa tak ada pembicaraan PSSI dengan Sintayong lagi. Dia ingin publik move on dari ex-pelatih Timnas Korea Selatan tersebut. AC Milan sedang berproses. Pelatih AC Milan yakni Massimiliano Allegri menyebut timnya masih berproses menjadi tim yang lebih baik meski baru saja mengalahkan AS Roma. Rossoneri masih belum bisa tampil konsisten selama 90 menit penuh. Ini bukan pertama kali Rossoneri menjalani periode naik turun sepanjang laga. Allegri menilai timnya masih memerlukan sedikit perbaikan. Setelah Mosquera, Arsenal mau gasak satu lagi talenta dari Valencia. Arsenal kembali memantau situasi dari Javi Guerrera di Valencia. Dengan raksasa Liga Inggris tersebut dikabarkan siap mengajukan tawaran menarik sekitar 20 hingga 25 juta euro atau sekitar 340 hingga 425 miliar rupiah untuk gelandang 22 tahun tersebut. Langkah ini muncul setelah Guerrera disebut tengah menghadapi dilema soal masa depannya, menyusul kondisi klub yang tidak stabil dan minim ambisi di kompetisi Eropa. Bayern Munchen akan coba pertahankan bek bidikan dari Madrid. Direktur olahraga Munchen Max Eber telah menegaskan bahwa raksasa Jerman tersebut bertekad untuk bisa mempertahankan Dayot Upamecano setelah kontraknya berakhir yang akan berlaku hingga tahun 2026. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya minat dari Real Madrid yang secara aktif mencari bek tengah papan atas menjelang bursa transfer musim panas. William Saliba akui tergoda Real Madrid. William Saliba mengaku tergoda saat mendapatkan tawaran dari Real Madrid. Meski begitu, dia lebih memilih untuk bisa memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Real Madrid sudah lama mengincar jasa dari Saliba. Hal itu tak bisa dilepaskan dari performa oke dari sang bek Prancis tersebut bersama The Gunners. Peluang bergabung dengan Madrid diakui Saliba sempat menggodanya. Namun pemain berusia 25 tahun itu masih mau membuktikan diri bersama Arsenal lantaran belum pernah mengangkat trofi. Manchester United pantau bintang gacor 1,3 triliun rupiah dan juga bek gratisan Crystal Palace. MU dilaporkan tengah mempercepat langkah mendatangkan Anton Semenyo dari Bournemouth dan juga Maguire dari Crystal Palace. Sumber dari tim Talk menyebutkan bahwa MU telah meningkatkan pemantauan terhadap Semenyo yang tampil gemilang musim ini. Pemain asal Ghana itu disebut mampu menjadi tambahan penting dalam sektor sayap berkat kecepatan dan juga ketajamannya di lini depan. Selain Semenyo, MU juga dikabarkan masuk ke dalam daftar klub yang ingin mendatangkan Maguire dari Crystal Palace. Bek timnas Inggris 25 tahun itu akan berstatus sebagai bebas transfer di akhir musim karena memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya. Real Madrid akan jadikan bintang PSG sebagai solusi kekurangan lini tengahnya. Baru beberapa bulan menukangi Madrid, strategi Xabi Alonso sepertinya mulai terbaca. Area gelandang disebut beberapa pihak menjadi titik lemah Real Madrid saat lawan mulai melakukan tekanan. Xabi Alonso dikabarkan mulai menyadari kekurangan Real Madrid itu. Ia berencana akan memprioritaskan sektor memperkuat lini tengah dengan mengincar salah satu pemain dari PSG. Vias melaporkan bahwa Real Madrid tengah mengincar Vitinha sebagai pemain kunci untuk musim depan nanti. Klub tersebut dilaporkan siap mengajukan tawaran besar 100 juta euro untuk bisa membujuknya pindah dari Paris. PSG bisa guncang transfer Eropa di Januari.
Harry Kane kembali menjadi pusat perhatian jelang keputusan besar yang bisa mengguncang Munchen, MU, Tottenham, dan juga raksasa La Liga Spanyol Barcelona. Sang striker Inggris membuka peluang memicu klausul pelepasan senilai 65 juta euro sebelum batas waktu 31 Januari dengan bergabung ke Spurs ataupun Manchester United. Selain itu, ketertarikan Barcelona yang tengah merancang era setelah Robert Lewandowski membuat situasinya berubah drastis. Proyek besar dari Hansi Flick di Camp Nou dan juga beberapa kesempatan tampil kembali di Liga Champions menjadi daya tarik yang kuat. RL Tayong ingin gabung dengan Barcelona. Keinginan Tayong untuk hijrah ke Barcelona mulai mencuri perhatian, terutama karena penyerang Levante tersebut juga menarik minat dari Real Madrid dalam perburuan bakat muda terbaik La Liga. Tayong kembali tampil luar biasa di awal musim ini. Striker 22 tahun asal Kamerun itu berhasil mencetakkan 6 gol dan mencatatkan 3 assist dari 11 pertandingan di seluruh ajang. Jika berhasil mendarat di MU, Tayong sendiri diyakini bisa memberikan dorongan besar bagi daya gedor baru tim dari Hansi Flick. Ia memiliki kualitas untuk bisa bersaing memperebutkan posisi inti dalam beberapa tahun ke depan.